Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, masih dalam suasana Natal. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Natal tahun ini biarlah menjadi Natal yang penuh dengan damai, memberikan pengharapan bagi kita semua. Karena kita percaya bahwa kehadirannya, kedatangannya itu membawa pengharapan akan keselamatan bagi umat manusia. Ya, pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Masih dalam suasana Natal, kita akan kembali renungkan firman Tuhan, peristiwa seputar Natal. Ya, Matius 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jemaat dikasih Tuhan, bukan hanya orang-orang yang bersuka cita menyambut kedatangan Yesus, tetapi juga ada orang yang tidak suka dengan kelahiran Yesus. Nah, kita tahu ada gembala-gembala yang bersuka cita. Ya, kita tahu juga ada orang-orang Majus yang ingin menyembah Yesus. Tetapi jangan lupa ada tokoh antagonisnya. Jadi orang-orang yang tidak senang dengan kelahiran Yesus. Di antaranya adalah Raja Herodes. Walaupun di depan dia mengatakan, wah nanti aku akan menyembah dia. Ya, dia pesan kepada orang-orang Majus. Ya, suruh cari itu Yesus lahir di mana atau bayi itu di mana, nanti aku juga mau menyembah dia. Padahal itu siasat dia. Dia ingin bunuh bayi Yesus. Nah, jemaat dikasih Tuhan, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi pada kenyataannya justru manusia ingin membinasakan, ingin membunuh Yesus. Sejak dia lahir sudah diancam mau dibunuh. Kalau kita baca kisah selanjutnya, nanti kita akan mendapati bahwa akhirnya Yesus beserta Yusuf dan Maria harus mengungsi. Mereka harus melarikan diri ke Mesir, menghindari akan keganasan ya, dari Herodes. Karena anak-anak 2 tahun ke bawah, ya, anak-anak bayi, itu dibunuh ya, demi untuk membunuh Yesus. Mereka kan nggak tahu di mana. Akhirnya itu terjadi satu peristiwa yang mengerikan. Tetapi Yesus, ya, bayi Yesus selamat karena mereka dibawa ke Mesir. Jemaat dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan membawa damai. Kedatangan Yesus membawa kabar keselamatan. Tetapi kedatangannya juga membuat sebagian orang tidak suka, bahkan ingin menghabisinya. Bukan hanya zaman Yesus, sampai sekarang pun. Ya, Yesus tidak membenci siapapun. Ya, Yesus bahkan mengasihi orang berdosa. Tetapi sampai hari ini ada saja orang yang benci dengan Yesus.
Kalau saudara ikuti di media sosial apalagi itu suara yang menghujat dan sebagainya tentang Yesus itu banyak sekali. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Yesus tetap pribadi yang penuh kasih. Kita tahu kisahnya pada waktu disalibkan, dia pun mengampuni orang yang menyalibkan mereka. Bahkan mendoakan mereka. Pelajaran buat kita semua. Kalau Yesus zaman dulu, sejak bayinya sudah mau dibunuh, dibenci. Ya, kita pun sebagai orang percaya, meneladani Yesus. Ya, kita mungkin juga mengalami, aduh iya ya, ikut Kristus, ikut Tuhan itu gak mudah. Ya, banyak kesulitannya. Tetapi mari kita lihat bagaimana kisah tentang Natal. Bagaimana Yusuf dan Maria harus membawa bayi Yesus pergi ke Mesir. Itu jarak yang tidak dekat. Dan itu perjalanan yang sangat-sangat mengerikan. Karena apa? Dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang prajuritnya Herodes yang sewaktu-waktu bisa menangkap mereka dan akhirnya membunuh Yesus. Tetapi ya, mereka bisa selamat. Dan jangan pernah membayangkan, wah dilindungi Tuhan langsung selamat. Tidak. Prosesnya sangat tidak mudah. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Mereka harus berjuang di padang gurun yang sangat-sangat tidak mudah. Itulah perjuangan. Ya. Ikut Tuhan juga demikian. Tetapi percayalah, ada pertolongan, ada penyertaannya. Tetapi prosesnya tetap harus dijalankan. Ikut Tuhan juga demikian ya. Jadi ikut Tuhan juga mengalami banyak masalah. Bahkan kadang-kadang kita dibenci orang. Ingat, jangan balas benci dengan benci, tapi dengan kasih. Mari di suasana Natal ini tebarkan kasih. Ya, di suasana Natal ini mari berbagi kasih. Ya, mari kita nyatakan kedamaian bagi dunia. Karena kedatangan Yesus sebetulnya membawa damai. Tetapi ada saja memang yang justru sebaliknya membuat suasana menjadi mengerikan seperti yang dilakukan Herodes. Ya, kalau di tokoh Alkitab ada Yusuf, ada Maria, ada gembala-gembala, ada orang Majus, ada juga Herodes ternyata. Nah, posisi kita kira-kira seperti siapa? Orang Majuskah yang memberikan harta persembahannya dan perjalanan yang luar biasa? Gembala-gembalakah dengan segala keberadaannya yang sangat-sangat terbatas tetap dia berjuang mencari Yesus? Ataukah engkau seperti Yusuf yang menerima keadaan yang tidak mudah, bahkan harus berjuang menghadapi segala kesulitan? Atau sebagai Maria yang harus menerima karunia yang luar biasa, tetapi prosesnya tetap tidak mudah. Intinya, ayo tetap setia, percayalah kepada Tuhan. Terima Yesus dalam hatimu dan senantiasa taat kepada Tuhan. Penyertaan dan pertolongannya memampukan kita dalam keadaan sesulit apapun. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini. Di balik ada orang-orang yang bersuka cita menyambut Natal. Ada juga yang membencinya seperti Raja Herodes. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan, apapun keadaan kami mau belajar dari perjuangan Yusuf dan Maria. Kami mau belajar bagaimana mereka berjuang sedemikian rupa dalam segala keterbatasan. Kami percaya ketika taat kepada Tuhan, pasti kami bisa melewati apapun pergumulan, apapun kesulitan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.